Aku duduk di kursi empuk berlapis kulit hitam di ruang kerjaku yang luas. Dari balik kaca jendela setinggi langit-langit, kulihat gedung-gedung tinggi Jakarta berdiri gagah. Langit sore ini berwarna keemasan, pemandangan yang bagi orang lain mungkin menandakan kemewahan dan kesuksesan. Ya, aku Mirna, 32 tahun, CEO perusahaan batik terbesar di Indonesia. Semua orang selalu memujiku. Perempuan sukses, wanita yang punya segalanya, cantik dan pintar. Di mata dunia, hidupku sempurna. Tapi siapa sangka? Hatiku hampa. Karier? Puncak. Kekayaan? Berlimpah. Cinta tulus? Nihil. Aku menatap cermin di sudut ruangan. Senyumku indah, tapi mataku kosong. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari sahabatku Rani. Mir, kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini. Jangan bilang kamu masih mikirin soal pasangan. Aku menarik napas panjang. Mengetik pelan. Iya Ran, aku cuma pengen dicintai apa adanya. Bukan karena gelar CEO ini. Tak lama, teleponku berdering. Rani menelpon. Suaranya ceria seperti biasa. Mirna, kamu tahu nggak? Kadang jawaban dari, semua itu ada kalau kita berani keluar dari zona nyaman. Aku mengernyit. Maksudmu? Coba kamu jadi orang biasa. Nggak ada yang tahu kamu CEO. Lihat siapa yang benar-benar sayang kamu. Kalimat itu menghantam pikiranku. Aku terdiam lama. Jadi orang biasa? Seperti apa rasanya? Aku menoleh ke arah rak batik eksklusif di ruangan ini. Batik tulis dengan harga setara satu motor tergantung rapi. Semua ini indah. Tapi entah kenapa rasanya hambar. Ran, kalau aku benar-benar lakukan itu, menurutmu aku harus jadi apa? Tanyaku setengah bercanda. Pegawai biasa? Atau OB? Aku terkekeh, tapi kemudian terdiam. OB? Ulangku pelan. Iya, kamu tahu kan, perusahaan kita baru buka cabang di Yogyakarta. Kalau kamu nyamar jadi OB di sana, nggak ada yang akan tahu kamu siapa. Kamu bisa lihat siapa yang benar-benar tulus. Aku terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalaku. OB? Yang kerja bersih-bersih kantor, menyiapkan minuman, mengurus peralatan? Aku... Bisa nggak? Aku menatap jariku yang biasa memegang pulpen Montblanc, bukan pel lantai. Rasanya mustahil. Tapi, suara kecil di dalam hatiku berkata, kalau kamu nggak coba, kamu akan menyesal selamanya. Aku menarik napas panjang. Ran, aku akan lakukan itu. Rani terdiam di seberang. Serius, Mir? Ya, aku akan ke Yogyakarta. Mulai minggu depan, aku bukan lagi CEO. Ada ketakutan dalam dadaku, tapi juga rasa berdebar yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan pagi itu, aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta dengan satu koper hitam sederhana di tanganku. Tidak ada asisten, tidak ada pengawal pribadi. Untuk pertama kalinya, aku pergi sendirian tanpa fasilitas mewah yang selama ini menemaniku. Aku melepas gaun batik mahal dan menggantinya dengan kemeja polos, celana jeans, dan sneakers putih. Sederhana, tapi entah kenapa, jantungku berdebar, lebih kencang daripada saat menandatangani kontrak miliaran. Mirna, kamu beneran gila. Gumamku sambil menarik napas panjang. Di ponselku ada pesan Rani. Good luck, Mir. Ingat, jangan ketahuan. Kamu sekarang cuma OB, bukan CEO. Aku menatap layar ponsel itu lama-lama. Hatiku berdebar. Ini langkah pertama untuk mencari sesuatu yang lebih berharga daripada semua uangku. Cinta yang tulus. Kantor cabang. Yogyakarta tidak sebesar kantor pusat Jakarta, tapi tetap terlihat rapi dan modern. Aku melangkah masuk dengan seragam OB yang baru kukenakan. Kemeja abu-abu, celana hitam longgar, dan sepatu karet sederhana. Seorang pria berusia 40-an, berkumis, tipis menyambutku. Kamu Mirna ya? OB baru? Aku mengangguk sambil menunduk. Iya Pak. Nama saya Pak Surya. Saya kepala operasional di sini. Tugas kamu simpel. Bersihin ruang kerja, nyiapin minuman, dan pastikan kantor rapi. Bisa? Aku tersenyum, kecil,
Bisa, Pak. Dalam hati, aku menelan ludah. Tugas simpel, bagi dia mungkin. Bagi aku yang biasa mengurus ratusan karyawan dari kursi CEO, ini dunia yang berbeda. Aku berdiri kaku sambil menatap pel dan ember. Aku tidak pernah menyentuh benda ini seumur hidupku. Tanganku bergetar pelan. Ayo, Myrna. Ini cuma pel, bukan bom. Gumamku sambil tersenyum pahit. Saat aku sedang mencoba mengepel, beberapa pegawai kantor lewat. Aku mendengar mereka berbisik. OB baru, ya? Iya, cantik juga. Sayang cuma OB. Aku pura-pura tidak dengar, tapi dadaku terasa sesak. Ini harga dari keputusanmu, Myrna. Tahan. Ketika aku sedang mengelap meja di ruang kerja, seorang pria lewat sambil membawa laptop. Raut wajahnya tenang, rapi dengan kemeja putih. Dia menoleh dan tersenyum tipis. Halo, kamu OB baru ya? Aku menoleh cepat. Iya, Mas. Dia mengangguk ramah. Saya Putra. Nama itu terpatri di kepalaku. Putra. Pria pertama yang membuat dadaku berdebar sejak lama. Tapi aku harus ingat, dia tidak tahu siapa aku. Aku hanya OB baginya. Siang itu, aku diminta menyiapkan minuman untuk rapat. Tangan gemetarku membuat gelas hampir jatuh. Seorang pegawai perempuan berbisik keras ke temannya. Ya ampun, bikin teh aja gemeter. Dasar nggak pengalaman. Aku menunduk, pura-pura tidak dengar. Tapi hatiku perih. Aku, CEO yang biasa memimpin rapat besar, sekarang diremehkan hanya karena tidak bisa membuat teh dengan sempurna. Pulang kerja, aku duduk di kamar kos sederhana yang kusewa. Dindingnya putih polos, kipas angin berputar pelan, jauh berbeda dengan apartemen mewahku di Jakarta. Aku mengambil ponsel dan menatap pesan Rani. Gimana hari pertamamu, Mir? Aku mengetik lambat. Berat, Ran. Rasanya pengen pulang. Tapi, aku nggak boleh nyerah. Aku menatap langit-langit. Air mata menetes pelan. Kalau cinta sejati memang ada, aku harus sabar. Aku harus sanggup jadi OB sampai aku tahu siapa yang benar-benar tulus. Aku berdiri di depan kaca kecil kamar kos. Seragam OB yang kusetrika malam tadi kini melekat di tubuhku. Kemeja abu-abu, celana hitam, sepatu karet murahan. Dulu aku berdiri di depan cermin besar dengan gaun batik elegan, sekarang ini. Aku menarik napas dalam. Myrna, kamu harus kuat, bisikku. Di kantor, aku baru saja selesai mengepel lantai ketika seorang pegawai perempuan memanggil. Dek, tolong buatin kopi ya. Cepet ya, rapat mau mulai. Aku tersenyum. Tipes. Iya, Mbak. Aku masuk ke pantry. Tanganku bergerak canggung saat menyiapkan kopi. Air mendidih hampir tumpah ke meja. Ya ampun. Hati-hati dong, Dek. Suara pegawai itu melengking. Aku menunduk. Maaf, Mbak. Suara tawa kecil terdengar dari belakang. Dua pegawai saling berbisik. Cantik sih, tapi kayaknya nggak pengalaman banget. Dadaku sesak, tapi aku pura-pura tidak dengar. Siang itu, saat sedang mengepel lagi, aku mendengar percakapan yang membuat kakiku hampir lemas. Kamu tahu nggak? Si OB baru itu naksir Mas Putra. Serius? Mana mungkin? OB suka pegawai kantor? Hahaha. Nggak level banget. Tawa mereka menusuk telingaku. Aku menahan napas, pura-pura fokus ke lantai yang sudah bersih, tapi air mata menggenang di pelupuk. Kenapa aku harus dengar ini? Kenapa rasanya sakit sekali? Saat sore menjelang, aku membawa air minum ke ruang kerja. Putra duduk di depan laptop, wajahnya serius. Ini minumnya, Mas, ucapku pelan. Dia menoleh, tersenyum tipis. Makasih, Myrna. Aku kaget. Dia ingat namaku? Aku mengangguk cepat, tapi sebelum pergi, aku mendengar dia berkata lirih sambil menatap layar. Kalau bukan karena, sudahlah. Aku ingin tahu apa yang ia pikirkan, tapi aku tak punya hak untuk bertanya. Saat jam pulang, aku berjalan keluar kantor.
Dua pegawai wanita yang tadi bergosip menatapku dengan senyum sinis. "Dek, hati-hati ya, jangan mimpi ketinggian." Aku terdiam. Bibirku ingin menjawab, tapi aku menahan diri. Aku memilih berjalan terus, menatap lantai agar mereka tidak melihat mataku yang berkaca-kaca. Kenapa manusia suka merendahkan? Apa salahku kalau aku berharap dicintai apa adanya? Di kamar kos, aku duduk di atas kasur tipis, memeluk lutut. Ponselku bergetar. Rani menelpon. "Mir, kamu baik-baik aja?" Aku mencoba tertawa, tapi suaraku bergetar. "Aku nggak nyangka bakal seberat ini, Ran." "Kenapa? Ada yang jahat sama kamu?" Aku menghela napas panjang. "Bukan jahat, cuma mereka nggak tahu siapa aku, dan mereka bilang aku nggak pantas." "Mir, ingat tujuan kamu. Kamu mau tahu siapa yang tulus. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu nggak akan pernah tahu jawabannya." Aku mengusap air mata. "Iya, kamu benar. Aku akan bertahan sampai aku tahu siapa yang benar-benar mencintaiku apa adanya." Aku menatap langit-langit kamar kos. Dalam hati aku berjanji, aku tidak akan menyerah. Sekalipun mereka merendahkanku, aku akan buktikan cintaku bukan main-main. Pagi ini aku berangkat lebih awal. Aku ingin menata hati, meyakinkan diriku bahwa semua ejekan kemarin tidak akan menghentikanku. Aku menatap cermin kecil di kamar kos. Seragam OB ini tetap melekat, tapi kali ini aku mengikat rambutku lebih rapi dan mengenakan lip balm tipis agar wajahku tidak terlalu pucat. "Mirna, ini bukan tentang penampilan. Ini tentang hati," gumamku sambil menarik napas panjang. Saat tiba di kantor, suasana masih sepi. Aku mulai membersihkan meja-meja, berusaha fokus. Tiba-tiba terdengar suara, "Datang pagi sekali ya." Aku menoleh. Putra berdiri sambil membawa secangkir kopi. Ia mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya terlihat segar. "Iya, Mas. Biar cepat selesai," jawabku pelan. Dia tersenyum. "Rajin ya kamu." Hanya 2 kata itu. Tapi rasanya, dadaku berdebar kencang. Aku buru-buru menunduk agar dia tidak melihat pipiku yang memanas. Siang menjelang, aku sedang mengelap kaca ketika Putra mendekat. "Mirna, kamu bisa bantu saya nggak? Tolong bawakan dokumen ini ke ruang meeting lantai 2. Aku menerima map coklat itu dengan kedua tangan. "Iya, Mas." Saat berjalan ke lantai 2, kakiku sedikit gemetar. Ini pertama kalinya dia mempercayakan tugas ke aku. Kenapa hal kecil ini bikin aku bahagia? Setelah rapat selesai, aku kembali ke pantry. Tak lama Putra masuk sambil membawa gelas kosong. "Capek ya jadi OB?" tanyanya dengan nada ringan. Aku tersenyum kecil. "Lumayan, Mas, tapi nggak apa-apa. Kerja itu ibadah, kan?" Dia terdiam sebentar, lalu tersenyum tulus. "Saya suka cara kamu mikir. Nggak semua orang bisa ngomong kayak gitu." Perkataan itu menancap dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar melihatku sebagai manusia. Ketika Putra pergi, 2 pegawai wanita masuk. Salah satunya berbisik cukup keras untuk kudengar. "Lihat tuh, si OB lagi ngobrol sama Mas Putra. Pede banget ya." Yang lain tertawa pelan. "OB tetap OB. Jangan mimpi jadi nyonya kantor." Aku berpura-pura sibuk merapikan gelas, tapi hatiku retak. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa membela diri. Aku memilih diam, menelan luka itu sendirian. Di kamar kos, aku duduk termenung. Rani mengirim pesan. "Mir, gimana? Ada perkembangan?" Aku mengetik pelan. "Ran, aku nggak tahu. Aku mulai suka sama dia, tapi setiap kali aku ingat aku cuma OB di matanya, rasanya sakit banget." Rani membalas cepat. "Kalau dia benar tulus, status nggak akan penting. Tes dia, Mir. Jangan kasih tahu dulu siapa kamu." Aku menatap layar ponsel lama. Tes dia, apa aku sanggup? Esok paginya, aku tiba lebih awal lagi. Saat aku sedang menyapu, Putra datang. Dia berhenti sebentar, menatapku dengan ekspresi yang sulit kutebak. "Mirna, kamu selalu datang paling pagi ya?" Aku tersenyum kecil. "Biar kerjaan cepat selesai, Mas." Dia mengangguk,
tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Saat dia pergi, hatiku berdebar tak karuan. Apa tatapan itu artinya sesuatu? Atau cuma aku yang terlalu berharap? Pagi ini aku datang lebih pagi seperti biasa. Tapi ketika aku masuk pantry untuk menyiapkan teh untuk meeting, ku dengar suara cekikikan. Si OB kita makin pede ya. Katanya mau ngerebut hati Mas Putra. Tolonglah, dia lihat diri sendiri di kaca nggak? OB gitu loh. Aku berhenti di balik pintu. Tanganku gemetar memegang teko. Mereka nggak tahu siapa aku. Tapi, kenapa rasanya tetap sakit? Aku menarik napas panjang, memaksa diri masuk. Mereka langsung diam, tapi senyum sinisnya cukup menusuk hatiku dalam-dalam. Siang ini aku bertemu Putra di lorong. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Mirna, nanti tolong bawakan air minum ke ruang rapat ya. Iya mas, jawabku lirih. Saat dia berlalu, aku memperhatikan bahunya yang tegap. Rasanya aneh. Kemarin dia ramah, tapi hari ini dingin. Apa karena gosip itu? Atau memang aku hanya mengada-ada? Hari ini ada tamu besar. Semua pegawai sibuk, dan aku harus bolak-balik mengantar minuman dan membersihkan meja. Kakiku pegal, peluh membasahi keningku. Saat keluar dari ruang rapat, aku mendengar bisikan lagi. Dia pikir kalau rajin gini bisa dilihat Putra. Kasian banget. Aku pura-pura tak dengar, tapi hatiku kembali hancur. Ketika aku sedang mengangkat tumpukan gelas kotor, tiba-tiba seseorang berkata, "Pelan, Mbak, sini saya bantu." Aku menoleh. Seorang pria muda berdiri sambil tersenyum ramah. Wajahnya teduh, mata coklat hangat, dan kulitnya sawo matang. Seragamnya sama denganku. OB. Oh, nggak usah. Aku bisa sendiri. Kataku gugup. Nggak apa-apa. Pekerjaan ini memang buat 2 orang. Jawabnya sambil mengambil setengah tumpukan gelas di tanganku. Aku terdiam sejenak. Ini pertama kalinya ada yang peduli, tanpa menghakimi. Kami berjalan beriringan ke pantry. Dia membuka obrolan ringan. Nama saya Nanda. Mbak Mirna, kan? Aku mengangguk. Iya, kok tahu? Dia tersenyum lagi. Saya dengar dari satpam. Katanya Mbak rajin sekali, datang paling pagi. Aku tertawa kecil. Untuk pertama kalinya hari ini. Entah kenapa, suaranya begitu tenang, seperti menenangkan badai di hatiku. Saat aku kembali ke ruang kerja, aku melihat Putra berdiri di dekat jendela. Matanya menatap ke arah kami. Aku dan Nanda yang baru saja menaruh gelas. Ekspresinya sulit ditebak. Dia menoleh sebentar, lalu masuk ke ruangannya tanpa sepatah kata pun. Hatiku berdebar. Kenapa rasanya dia marah? Bukankah aku cuma ngobrol dengan rekan kerja? Malamnya, aku menerima pesan dari Rani. Mir, kamu masih ngejar Putra. Aku menatap layar lama, lalu mengetik pelan. Ran, aku nggak tahu. Ada seseorang yang bikin aku ngerasa dihargai. Bukan dia. Jariku berhenti di atas tombol kirim. Kutatap kembali nama Nanda di kepalaku. Siapa kamu sebenarnya, Nanda? Kenapa senyummu terasa lebih jujur dari semua kata-kata manis yang pernah ku dengar? Pagi ini aku datang lebih awal. Ketika membuka pintu pantry, aku terkejut. Nanda, dia sedang merapikan meja. Ada 2 gelas teh hangat dan sebungkus roti tawar di atasnya. Oh, Mbak Mirna, saya pikir Mbak belum sarapan, katanya sambil tersenyum sopan. Aku terpaku. Ini buat saya? Iya, nggak apa-apa kan? Roti murah kok, ujarnya sambil tertawa kecil. Aku menatapnya, dan entah kenapa dadaku hangat. Sudah lama nggak ada orang yang mikirin aku sesederhana ini. Kami duduk berhadapan. Dia bercerita tentang keluarganya di desa, tentang mimpinya ingin membahagiakan ibunya. Kerja jadi OB ini nggak seberapa, tapi cukup buat kirim uang ke rumah, katanya. Aku mendengarnya dengan mata berkaca-kaca. Pria ini sederhana, tapi ketulusannya menampar semua kemewahan yang kumiliki selama ini. Ketika keluar dari pantry, 2 pegawai wanita berdiri tak jauh dariku. Lihat deh, si OB itu sekarang punya geng juga.
Duh, makin gak tahu diri. Naksir OB juga kali sekarang. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi Nanda menoleh, menatap mereka sebentar, lalu berkata pelan ke aku. Biarin, Mbak. Orang ngomong sesukanya. Kita yang jalanin hidup kita sendiri. Kalimat itu menenangkan hatiku lebih dari yang dia kira. Siang harinya, aku mengantar dokumen ke ruang rapat. Putra sedang duduk sambil memeriksa berkas. Mirna, panggilnya tiba-tiba. Aku berhenti. Iya, Mas. Dia menatapku dalam, lalu bertanya dengan nada dingin. Kamu lagi dekat sama OB baru itu? Aku kaget. Enggak, Mas. Dia cuma bantu saya kerja. Putra mendengus pelan, lalu kembali menatap kertas. Ya sudah, pergi. Aku keluar dengan hati berdebar. Kenapa nadanya seperti cemburu? Sore itu, aku melihat Nanda sedang salat di musala kantor. Wajahnya begitu khusyuk. Ada ketenangan yang terpancar dari dirinya. Saat dia selesai, aku menghampirinya. Nanda. Dia menoleh, tersenyum hangat. Ada apa, Mbak? Kenapa kamu selalu sabar? Orang-orang ngomong jahat, tapi kamu nggak pernah marah. Dia tertawa kecil. Kalau kita sibuk marah, hidup kita habis buat hal yang nggak penting. Lebih baik kita fokus buat jadi orang baik, Mbak. Aku terdiam. Kenapa aku nggak pernah ketemu orang seperti ini sebelumnya? Saat kami berjalan bersama kembali ke kantor, aku tanpa sengaja menatap matanya. Ada sesuatu di sana, ketulusan yang membuatku sulit berpaling. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Takut dia menyadari jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Malamnya, di kamar kos, aku menatap foto Putra yang pernah kusimpan di ponsel. Lalu aku membuka pesan dari Nanda. Mbak, semoga istirahatnya nyenyak. Besok kita kerja sama lagi, ya. Aku tersenyum kecil. Putra, kenapa rasanya kamu semakin jauh? Dan Nanda, kenapa kamu terasa semakin dekat? Hari ini aku melangkah masuk kantor dengan napas berat. Baru saja aku menaruh sapu di sudut pantry, suara bisik-bisik mulai terdengar. Katanya OB itu naksir pegawai kantor. Pede banget. Hahaha. Iya, padahal wajahnya standar aja. Jangan-jangan dia pengen numpang naik kelas. Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku seperti diremas. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, apa mereka akan tetap menghina seperti ini? Saat keluar dari pantry, aku bertemu Nanda yang sedang membawa galon air. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Jangan dipikirin, Mbak, katanya pelan. Aku terkejut. Kamu dengar? Bukan cuma dengar, tapi saya tahu Mbak bukan orang seperti yang mereka omongin. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di sorot matanya, percaya. Dan kepercayaan itu terasa lebih mahal dari semua kata-kata manis yang pernah kudengar. Siang harinya, ketika aku sedang mengepel lantai ruang rapat, pintu terbuka. Mirna, aku menoleh. Putra berdiri di sana, gagah dengan kemeja biru. Kamu, dia menatapku lama. Kamu sibuk? Aku menelan ludah. Enggak, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Dia mendekat, menunduk sedikit, seolah ingin bicara lebih pelan. Hati-hati sama orang-orang di kantor. Jangan sampai mereka bikin kamu down. Aku terpaku. Kenapa dia peduli sekarang? Setelah semua hinaan yang kudengar, kenapa dia seperti ingin melindungiku? Sore itu, di ruang ganti OB, aku membuka ponsel. Mataku membelalak. Ada foto aku dan Nanda di pantry, tersebar di grup kantor. Captionnya, Love Story antar OB. Kantor ini kayak sinetron aja. Tanganku gemetar. Aku ingin marah, tapi siapa yang harus kusalahkan? Aku hanya menatap layar dengan mata panas. Nanda nggak salah. Tapi kenapa mereka tega? Aku keluar ruang ganti dengan mata basah. Nanda melihatku dari jauh, segera menghampiri. Mbak, kenapa? Aku menunjuk layar ponsel. Lihat ini, mereka hina kita, Ndra. Seolah-olah kita ini main-main. Nanda mengambil ponsel, membaca pelan, lalu mengembuskan napas. Mereka cuma nggak punya kerjaan. Jangan kasih mereka menang, Mbak.
Tapi ini sakit, Indra. Suaraku pecah. Dia menatapku dalam. Kalau sakit biar saya yang jadi perisainya. Mbak nggak sendirian. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tanpa kami sadari, Putra berdiri di ujung lorong. Tatapannya tajam. Aku tak tahu apakah dia marah, kecewa, atau cemburu. Dia melangkah pergi tanpa sepatah kata. Aku hanya bisa menatap punggungnya, menjauh. Kenapa aku merasa seperti sedang kehilangan sesuatu, padahal aku belum pernah benar-benar memilikinya? Malam itu aku berlutut di sajadah. Ya Allah, kenapa aku harus mengalami semua ini? Apa ini hukuman karena aku menyamar? Atau ini jalanmu supaya aku tahu arti cinta yang sebenarnya? Air mataku jatuh membasahi sajadah. Di sudut hati satu nama mulai berbisik lembut. Nanda Sin 8. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Nanda. Mbak, jangan sedih. Semua orang boleh ngomong apa saja. Yang penting kita tahu siapa diri kita. Semangat ya. Besok saya bawain teh hangat lagi. Aku tersenyum di tengah tangis. Kenapa kata-katanya selalu jadi obat? Untuk hatiku yang retak ini. Pagi ini, langkahku terasa berat. Baru sampai di ruang pantry untuk menyiapkan kopi. Bisik-bisik sudah terdengar lagi. OB itu makin pede ya. Katanya sekarang deket sama Putra. Aku terdiam, tanganku gemetar memegang teko. Apa? Kenapa nama Putra ikut disebut? Aku lihat sendiri kemarin Putra ngobrol serius sama dia di ruang rapat. Jawab yang lain. Jantungku berdegup kencang. Kenapa gosip itu bisa jadi begini? Ketika aku kembali ke meja cleaning, tiba-tiba Putra datang. Mirna, sini sebentar. Aku kaget. Ada apa, Mas? Dia tersenyum tipis. Aku lagi pesan makanan. Kamu mau ikut? Aku menggeleng cepat. Nggak usah, Mas, terima kasih. Tapi kamu kelihatan pucat. Udah sarapan belum? Pertanyaan itu membuat beberapa pegawai melirik kami. Aku merasa panas dingin. Kenapa dia perhatian sekarang? Bukankah dulu dia diam saja saat aku dihina? Di saat aku masih bingung, Nanda datang membawa termos teh hangat. Mbak Mirna, ini tehnya. Putra melirik Nanda. Kamu selalu bawa minuman buat dia ya? Nada suaranya entah kenapa terdengar menusuk. Nanda hanya tersenyum santai. Kalau ada yang butuh bantuan, saya bantu, Mas. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Kenapa rasanya mereka seperti saling bersaing? Siang itu, aku kembali ke pantry dan mendengar dua pegawai wanita tertawa sambil menatap ponsel. Lihat nih, katanya, OB kita rebutan 2 cowok. Sinetron banget. Aku mendekat. Mbak, boleh saya lihat? Mereka terkejut. Enggak, ini cuma bercanda. Aku meraih ponsel mereka. Ada foto aku bersama Nanda, dan 1 foto saat Putra menatapku di ruang rapat. Captionnya, OB idola kantor. 2 pria berebut. Hatinya, tanganku gemetar. Dadaku sesak. Apa salahku sampai dipermalukan begini? Aku lari keluar pantry, hampir menabrak Putra. Mirna, kenapa? Mas, tolong. Jangan buat saya tambah susah. Saya ini cuman OB. Jangan peduliin saya lagi. Putra menatapku dengan wajah terkejut. Apa maksud kamu? Aku memotong, air mata jatuh. Saya capek jadi bahan gosip. Aku berlari ke tangga darurat. Hatiku panas, mataku kabur. Aku terduduk di tangga, menangis. Lalu terdengar langkah pelan. Mbak, suara Nanda. Dia duduk di sampingku, tidak banyak bicara, hanya mengulurkan sapu tangan bersih. Aku menatapnya, mencoba bicara, tapi suara tercekat. Dia berkata pelan, kalau nggak kuat, sandar aja. Saya di sini. Aku menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar bersandar di bahunya. Henning. Tapi Henning yang terasa aman. Sore itu, semua OB dipanggil ke ruang meeting untuk briefing acara gathering perusahaan minggu depan. Aku menelan ludah. Gathering ini berarti semua karyawan akan berkumpul, termasuk top manajemen. Kalau aku ikut, bagaimana kalau seseorang mengenaliku sebagai CEO? Tubuhku gemetar. Rahasiaku semakin terancam.
Malamnya, ponselku bergetar. Pesan dari Putra. Mirna, aku tahu kamu sedang tertekan. Kalau butuh teman cerita, aku ada. Aku menatap layar lama. Lalu sebuah pesan lain masuk. Dari Nanda. Besok saya bawain sarapan ya. Biar Mbak nggak lemes lagi. Aku menutup mata. Dua arah perhatian, dua hati yang berbeda, dan satu rahasia besar yang bisa menghancurkan semuanya. Hari ini kantor ramai. Semua pegawai bersiap menuju lokasi gathering di sebuah hotel mewah di Yogyakarta. Aku duduk di bangku belakang bus karyawan, memakai seragam OB seperti biasa. Tapi jantungku berdegup tak karuan. Hotel, ini langganan rekan bisnis perusahaanku. Bagaimana kalau ada yang mengenali aku? Suara tawa terdengar dari depan bus. Mereka bercanda, memposting foto. Aku hanya bisa menunduk, berharap tak jadi pusat perhatian. Saat tiba di hotel, aku turun dari bus. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku. Putra sudah menungguku di lobi, mengenakan batik rapi. Mirna, sini. Aku simpanin kursi buat kamu di depan. Aku kaget. Mas, jangan. Saya OB. Nanti orang... Belum sempat aku lanjutkan, Nanda datang dengan wajah datar. Mbak, saya taruh minuman di meja belakang buat Mbak. Aku terdiam. Dua arah perhatian lagi. Semua orang melihat. Gathering dibuka dengan sambutan manajemen. Aku duduk di sudut, berusaha menghindari sorotan. Tiba-tiba, MC berkata, kita juga kedatangan tamu istimewa dari perusahaan mitra. CEO Batik Anugrah akan datang siang ini. Dadaku mencelos. Itu aku. Aku menggenggam rok seragamku erat-erat. Apa yang harus kulakukan nanti? Saat coffee break, aku mendengar suara familiar. OB itu lagi sama Putra lagi. Kok kayak orang pacaran? Bener. Aku lihat Putra bawain snack buat dia. Aku ingin lari, tapi langkahku tertahan saat Putra tiba-tiba mendekat. Mirna, kamu udah makan? Ayo bareng aku. Beberapa pegawai langsung memotret diam-diam. Aku bisa mendengar suara kamera ponsel. Ya Tuhan, ini akan jadi bahan omongan lagi. Aku akhirnya pergi ke taman belakang hotel untuk menenangkan diri. Tak lama, Putra datang. Kenapa kamu menjauh terus, Mirna? Aku menggeleng. Saya cuma capek, Mas. Dia menatapku. Lama, matanya menyipit. Aneh ya, cara kamu bicara, cara kamu bawa diri. Kamu bukan seperti OB biasa. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Apa dia mulai sadar? Saat Putra hendak bicara lagi, Nanda muncul sambil membawa botol air. Mbak, ini air minum. Putra menghela napas kesal. Kenapa kamu selalu ada di dekat dia? Nanda menjawab tenang. Karena dia butuh teman. Aku berdiri di antara mereka. Dua tatapan tajam saling bertemu. Aku hanya ingin menghilang. Acara berlanjut ke sesi makan siang. Aku duduk di sudut, mencoba tak mencolok. Tiba-tiba, suara MC menggema. Kita sambut CEO Batik Anugrah yang baru saja tiba. Aku mematung. Lampu sorot menyorot pintu masuk ballroom. Sekretaris pribadiku muncul untuk memberi pengumuman. Dia mencari-cari seseorang di kerumunan dan menatapku sebentar sebelum berbisik ke panitia. Aku langsung berdiri, pura-pura mengambil minuman, dan melangkah cepat keluar ballroom. Aku berlari ke lorong hotel, ponselku berdering. Bu, Mirna, kami sudah siap di ruang VIP. Semua menunggu. Aku menahan napas. Ini gawat. Aku harus memilih, terus bersembunyi atau menghadapi semuanya sekarang. Di ujung lorong, Putra berdiri. Matanya menatapku dengan tatapan penuh tanda tanya. Mirna, siapa kamu sebenarnya? Layar gelap. Lorong hotel terasa sunyi. Hanya ada langkahku yang tergesa. Telepon di genggamanku terus berdering, tapi aku tak sanggup menjawab. Mirna. Suara Putra terdengar pelan, tapi menusuk ke relung hatiku. Aku berhenti, menoleh perlahan. Tatapannya tajam, penuh tanda tanya. Kamu bukan sekadar O, B, kan? Aku menelan ludah. Mas, tolong jangan tanya sekarang. Dia mendekat, suaranya tegas. Jawab aku, Mirna.
Siapa kamu sebenarnya? Belum sempat aku menjawab, 2 orang panitia acara muncul. Bu Mirna, syukurlah ketemu. Semua sudah menunggu di ruang VIP. Ayo cepat. Putra terperangah. Bu, aku menatapnya sebentar, lalu berjalan bersama panitia. Tapi aku tahu, aku baru saja menyalakan api yang akan membakar semuanya. Aku berdiri di balik panggung, menatap pantulan diriku di cermin. Seragam OB masih melekat di tubuhku. Asistenku berkata, Bu, Anda mau ganti pakaian CEO sekarang? Aku menggeleng. Tidak ada waktu. Aku akan naik seperti ini. Asisten, itu terkejut. Tapi Bu, aku sudah terlalu lama bersembunyi. Biar semua tahu siapa aku. Meski dengan seragam ini, lampu sorot menyala. MC berkata lantang, Hadirin, mari sambut CEO Batik Anugrah, Ibu Mirna Putri Santoso. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku melangkah ke panggung dengan napas teratur, tapi kakiku gemetar. Seragam OB-ku jadi sorotan. Suara riuh memenuhi ruangan. Ada yang ternganga, ada yang menutup mulut tak percaya. Aku berdiri tegak, mengambil mikrofon. Aku tahu kalian terkejut. Ya, aku Mirna, CEO Batik Anugrah. Dan selama sebulan ini, aku menyamar sebagai OB di perusahaan ini. Gemuruh pecah. Gila, dia CEO. Pantesan aneh. Putra berdiri di barisan tengah. Wajahnya pucat. Mirna, suaranya lirih, nyaris tak terdengar di antara kerumunan. Sementara di sudut ruangan, Nanda berdiri diam, menatapku dengan mata yang tak berubah, tulus dan tenang. Konfrontasi yang mematahkan hati acara belum selesai, tapi Putra sudah menerobos kerumunan. Kenapa kamu bohong sama aku? Kenapa pura-pura jadi OB? Aku menatapnya. Karena aku ingin tahu, siapa yang mencintaiku tanpa melihat statusku. Putra terdiam. Kamu pikir aku nggak tulus? Aku suka kamu. Aku menggeleng, air mata menetes. Tapi kamu juga yang pertama kali meremehkan perasaan orang seperti aku. Saat aku OB. Putra tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Saat semua orang masih heboh, Nanda mendekat perlahan. Dia tak berkata banyak, hanya menaruh sebotol air di mejaku. Kamu kelihatan capek. Minum dulu, katanya dengan suara tenang. Aku menatapnya. Air mataku makin deras, tapi ada hangat yang tak bisa kubohongi. Di tengah semua keramaian, hanya satu orang yang memperlakukanku sama seperti kemarin, dan dia bukan Putra. Aku kembali ke panggung, menyelesaikan sambutan formal dengan suara bergetar. Mulai hari ini, aku tak akan bersembunyi lagi. Terima kasih karena telah menerima aku, apa adanya. Tepuk tangan terdengar, tapi tak semua tulus. Ada yang iri, ada yang kaget. Aku turun dari panggung, melewati Putra yang menunduk malu, lalu melewati Nanda yang menatapku dengan senyum tipis. Dalam hatiku, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah ini awal kebebasanku? Atau awal luka yang lebih dalam? Aku terbangun bukan oleh alarm, tapi oleh suara notifikasi yang tak henti berbunyi. Kutelusuri layar ponselku, namaku trending di media sosial. Man Mirna CEO, Ma OB jadi bos, judul berita bertebaran. CEO cantik menyamar, jadi OB, ini alasannya. Drama cinta CEO dan pegawai. Siapa yang beruntung? Kepalaku berdenyut. Astaga, ini semua benar-benar di luar kendaliku. Aku datang ke kantor pusat dengan sopir pribadiku. Begitu turun, kamera wartawan sudah menunggu. Bu Mirna, kenapa? Menyamar jadi OB. Bu, apa benar karena cinta? Aku hanya tersenyum tipis dan terus berjalan. Di dalam kantor, suasananya tak kalah panas. Orang-orang yang dulu tak peduli kini sibuk tersenyum manis. Selamat pagi Bu CEO, kata mereka dengan nada terlalu ramah. Aku membalas seadanya. Senyum mereka. Rasanya palsu semua. Saat berjalan melewati pantry, kudengar bisikan yang jelas sengaja dikeraskan. Pantas aja, ternyata dia CEO. Pura-pura susah padahal punya segalanya. Pasti cari sensasi. Kasihan Putra, jadi bahan tertawaan sekarang. Langkahku terhenti sejenak, tapi aku memilih diam. Namun hatiku seperti diiris. Beginikah rasanya hidup dalam sorotan? Sore itu,
Putra mengetuk pintu ruanganku. Wajahnya kusut, matanya sembab. "Mirna, tolong. Kasih aku kesempatan bicara." Aku menatapnya lama. "Untuk apa, Mas?" Dia maju selangkah. "Aku salah. Aku nggak seharusnya meremehkan kamu. Suaranya bergetar. "Aku suka kamu, dari dulu. Dan aku janji nggak akan lihat kamu dari status." Aku menunduk, menahan air mata. "Tapi kamu sudah melihatku berbeda ketika aku cuma OB. Kamu ingat? Tatapan meremehkan itu nggak akan hilang dari ingatanku." Putra memegang kepalanya, frustasi. "Tolong, beri aku satu kesempatan lagi." Aku menghela napas panjang. "Aku butuh waktu, Mas. Tolong jangan paksa aku." Malamnya aku kembali ke apartemen. Di depan pintu, ada sebungkus plastik sederhana berisi makanan hangat dan secarik kertas. "Jangan lupa makan, kamu pasti capek." "Nanda." Aku tersenyum, tipis lalu membuka pintu. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Dia nggak kirim bunga mahal, nggak kirim cincin. Cuman perhatian kecil. Tapi kenapa rasanya lebih berarti? Esok paginya, aku sengaja turun ke mushola kecil dekat basement kantor. Kupikir tempat ini sepi, tapi ternyata ada Nanda di sana. Selesai sholat duha, dia menoleh tersenyum. "Oh, Bu. Mbak. Atau gimana ya panggilnya sekarang?" Aku tertawa kecil. "Mirna aja." Kami duduk di karpet tipis. Hening sejenak. "Nanda, kamu nggak kaget sama semua yang terjadi?" Tanyaku. Dia menggeleng. "Saya nggak pernah peduli jabatan orang. Yang penting orangnya gimana." Aku tercekat. Kenapa kalimat sederhana itu terasa menenangkan sekali? Aku harus memimpin rapat besar dengan para pemegang saham. Sebagian mempertanyakan keputusanku menyamar. "Ini bisa merusak citra perusahaan," kata salah satu investor. Aku menjawab tegas. "Justru ini membuktikan kalau kita peduli sampai ke level paling bawah. Perusahaan ini bukan sekadar profit, tapi tentang manusia." Aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi diriku sendiri. Bukan hanya CEO, bukan hanya wanita yang mencari cinta. Sepulang rapat, aku menerima 2 pesan. Dari Putra, "Aku nggak akan menyerah. Aku tunggu kamu di kafe favoritmu." Dari Nanda, "Besok saya mau pindah tugas ke cabang luar kota. Makasih sudah jadi teman ngobrol yang baik." Dadaku sesak. Kenapa justru sekarang aku takut kehilangan seseorang yang dulu kupikir cuma teman kerja biasa? Aku duduk di sofa apartemen, ponsel masih menggenggam pesan Nanda. "Besok saya mau pindah tugas ke cabang luar kota." Mataku panas, pikiranku berantakan. Kenapa rasanya aku akan kehilangan sesuatu yang sangat penting? Selama ini, apa aku buta? Kenapa yang selalu ada untukku justru bukan yang selama ini kuharapkan? Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur. Wajahku tampak lelah. "Mirna, kamu ini CEO yang bisa punya segalanya. Tapi kenapa hatimu kalah sama seorang OB?" Bisikku sendiri. Namun dalam hati, sebuah suara menjawab. Karena dia nggak pernah memandangmu dari status. Dia cuman melihat kamu apa adanya. Air mataku menetes. Aku harus lakukan sesuatu. Aku mencoba menelepon Nanda berkali-kali, tapi tak diangkat. Aku mengirim pesan. "Nanda, jangan pergi dulu. Aku mau bicara. Tolong." Namun centang biru tak muncul. Dadaku makin sesak. Aku berjalan mondar-mandir di apartemen. Apa dia sengaja menjauh? Apa aku sudah terlambat? Tiba-tiba pintu apartemen diketuk keras. Saat kubuka, Putra berdiri di sana, wajahnya memelas. "Mirna, jangan cari Nanda. Kamu cuma bingung sekarang. Aku yang kamu cintai, kan?" Aku menahan napas. "Mas, tolong, jangan paksa aku." Dia mendekat. "Aku janji akan berubah. Aku akan buktikan kalau aku pantas." Aku menggeleng dengan mata berkaca-kaca. "Maaf, Mas. Bukan kamu yang kubutuhkan sekarang." Putra terdiam, tatapannya kosong. Lalu dia berbalik pergi,
Tanpa kata lagi, jam menunjukkan pukul 00.15. Aku berdiri di balkon, angin malam menusuk kulitku. Kalau aku diam, dia akan pergi. Kalau aku berusaha, mungkin masih ada kesempatan. Tanpa pikir panjang, aku meraih tas, mengambil kunci mobil, dan meninggalkan apartemen. Malam itu, jalanan Yogyakarta sepi. Lampu kota redup menemani langkahku menuju satu tujuan, kantor cabang pusat logistik, tempat Nanda biasanya shift malam sebelum pindah tugas. Namun saat aku tiba di lokasi, satpam bilang, "Nanda? Oh, dia udah cabut, Bu. Katanya mau ke bandara. Penerbangan pertama pagi ini." Aku langsung menyalakan mesin mobil lagi. Bandara Adi Sucipto. Tunggu aku, Nanda. Perjalanannya terasa seperti lomba melawan waktu. Aku tiba di bandara ketika pengumuman boarding terdengar. Dengan napas terengah, aku berlari di lorong terminal, melewati tatapan orang-orang. Dan di depan gerbang keberangkatan, kulihat dia, Nanda. Dengan tas ransel hitamnya. "Nanda!" Suaraku pecah. Dia menoleh, terkejut. "Bu Mirna." Aku mendekat, mataku berkaca-kaca. "Jangan panggil aku Bu, panggil saja Mirna." Dia tampak bingung. "Kenapa? Kamu kesini?" Aku menahan air mata. "Karena aku nggak mau kamu pergi. Aku butuh kamu di sini, di sisiku." Nanda menatapku. Lama, orang-orang menoleh. Suasana hening di antara kami. "Mirna, kamu yakin? Dunia kamu beda sama dunia saya." Aku mendekat selangkah. "Aku nggak peduli dunia. Yang aku peduli cuma satu. Kamu." Dia menatapku dalam, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, ayo kita pulang." Aku menghela, napas lega. Tapi hatiku masih berdebar. Perjuanganku belum selesai. Dunia luar sana akan menguji kami. Pagi pertama setelah aku membawa Nanda pulang dari bandara, kami masuk ke kantor bersama. Semua mata menatap, bisik-bisik terdengar. "Astaga, itu Nanda, OB, sama Bu Mirna." "Apa-apaan ini? CEO sama OB?" Dadaku panas. Tapi aku menggenggam tangan Nanda erat. "Biarin, Mir. Mereka cuma kaget." Bisiknya lembut. Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, ini baru permulaan. Siang harinya aku masuk ruang rapat dengan jajaran manajer dan investor. Seorang manajer senior langsung bicara sinis. "Bu Mirna, kami dengar kabar. Anda menjalin hubungan dengan seorang OB. Bagaimana kredibilitas perusahaan kalau berita ini keluar?" Aku tersenyum tipis. "Saya percaya profesionalisme kita tidak ditentukan oleh siapa pasangan saya." Investor utama mengetuk meja. "Tapi kalau ini jadi bahan gosip media, Citra, perusahaan bisa hancur. Kami tidak mau rugi." Aku menarik napas panjang. Saya akan pastikan kinerja kita tetap nomor 1. Urusan pribadi saya tidak akan mengganggu bisnis. Namun wajah-wajah tegang di sekitarku membuatku sadar. Mereka belum bisa menerima ini. Ponselku berdering. Nama Mama muncul di layar. "Mirna, apa benar berita yang Mama dengar? Kamu pacaran sama OB?" Nada suara Mama bergetar antara marah dan kecewa. "Ma, tolong jangan lihat statusnya, lihat hatinya." "Mirna, kamu CEO, kamu pantas dapat pria terhormat. Bukan seperti itu." Aku menggigit bibir menahan tangis. "Ma, Nanda orang baik. Dia jujur, tulus, dan dia selalu ada buat Mirna." Mama terdiam lama, lalu berkata dingin, "Kalau kamu teruskan, jangan harap Mama datang ke pernikahanmu." Telepon terputus. Aku terisak sendirian di kamar. Di ruang istirahat kantor, Nanda duduk sendiri. Aku menghampiri, tapi dia tampak murung. "Ada apa, Nanda?" Tanyaku pelan. Dia menatapku sebentar lalu menunduk. "Saya nggak mau jadi beban buat kamu, Mir. Semua orang nyinyir. Bahkan keluargamu pun nggak setuju." Aku memegang tangannya. "Kamu nggak pernah jadi beban. Justru kamu kekuatanku." "Tapi dunia kita beda." Suaranya lirih. Aku menatap dalam matanya. "Dunia kita akan sama kalau kita hadapi bersama." Esok harinya,
berita gosip mulai beredar. CEO cantik jatuh ke pelukan OB, fakta mengejutkan di balik perusahaan batik besar. Komentar-komentar pedas bermunculan, Mirna gila status. Pasti si OB itu matre. Aku menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Tiba-tiba Nanda muncul, mengambil ponselku. Jangan baca komentar itu, mereka nggak tahu apa-apa. Aku menghela napas. Kenapa orang suka merendahkan orang yang kerja jujur? Nanda tersenyum pahit. Karena mereka nggak pernah di posisi kita. Saat keluar dari ruang rapat, aku melihat Putra menungguku di lobi. Mirna, aku cuma mau bilang, kamu masih bisa batalkan ini semua. Kembali, sama aku, semua masalah selesai. Aku menatapnya tajam. Putra, jangan pernah bicara begitu lagi. Aku udah pilih jalanku. Dia tersenyum miring. Jalan yang bikin kamu hancur. Oke, kita lihat nanti. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan ancaman kosong. Saat aku duduk sendirian di kantor, Nanda datang membawa segelas teh hangat. Mir, aku tahu ini berat, tapi aku janji nggak akan ninggalin kamu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Nanda, kamu yakin sanggup jalanin ini semua? Dia menggenggam tanganku erat. Selama kamu mau berjuang bareng, aku nggak akan mundur. Dalam hati, aku tahu, badai ini belum selesai, tapi aku nggak sendiri lagi. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen, memandang kota yang dipenuhi lampu. Kalau ini ujian, aku siap. Karena cinta sejati nggak datang tanpa perjuangan. Aku menulis pesan kepada seluruh manajer. Besok, kita rapat penting. Saya akan buktikan kalau perusahaan ini tetap kuat. Tidak ada gosip yang bisa menjatuhkan kita. Lalu aku menatap cincin kecil yang kubeli siang tadi. Ini untuk Nanda, karena aku yakin dialah pilihanku. Pagi itu aku masuk ruang rapat dengan langkah mantap. Semua manajer dan investor sudah duduk. Aku menyalakan proyektor, menampilkan laporan keuangan terbaru. Dalam 3 bulan terakhir, penjualan kita naik 15%. Kolaborasi dengan pengrajin lokal berhasil besar. Ini bukti kita tetap kuat meskipun ada gosip di luar sana. Investor utama menatapku lekat. Bu Mirna, kami akui Anda pemimpin hebat. Gosip itu tidak relevan kalau hasilnya seperti ini. Aku tersenyum, lega. Satu masalah selesai. Tapi aku tahu, masih ada masalah yang lebih pribadi. Setelah rapat, aku mengirim pesan kepada semua karyawan. Besok sore ada acara penting di pendopo batik. Wajib hadir. Pakaian formal. Bisik-bisik langsung meledak di grup kantor. Apa ini? Acara apa? Jangan-jangan Bu Mirna mau umumkan pengganti CEO? Sementara aku tersenyum kecil, memandangi gaun putih yang tergantung di kamarku. Ini bukan sekadar acara kantor. Ini hari yang akan mengubah hidupku. Malamnya, aku menghubungi Mama lagi, kali ini dengan nada lembut. Ma, besok aku menikah. Aku harap Mama datang. Mama terdiam lama. Aku mendengar isak tertahan. Mirna, Mama cuma takut kamu salah pilih. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Aku nggak pernah yakin seperti ini, Ma. Dia bukan orang kaya, tapi dia bikin aku merasa cukup. Dan dia nggak pernah membohongi aku. Lalu terdengar suara Mama pelan. Kalau dia bikin kamu bahagia, Mama akan datang. Aku menutup telepon sambil menangis bahagia. Besok sore, pendopo batik dihias indah dengan bunga melati dan kain batik premium. Semua karyawan berdatangan dengan wajah penuh tanda tanya. Putra juga datang, berdiri di pojok dengan ekspresi dingin. Aku berada di ruang rias, mengenakan kebaya putih elegan dengan detail batik di selendangnya. Sementara itu, Nanda, dengan jas sederhana tapi gagah, berdiri di belakang panggung, menatap cincin di tangannya dengan senyum gugup. Ya Allah, ini nyata. Bisiknya pelan. Acara dimulai. Aku berjalan keluar dengan anggun, musik, gamelan mengiringi langkahku. Bisik-bisik langsung terdengar. Astaga,
Bu Mirna pakai kebaya pengantin. Siapa mempelainya? Lalu, Nanda berjalan ke tengah panggung. Semua mata membelalak. Itu OB? Ya, OB yang mereka remehkan. Kini berdiri gagah di sampingku. Penghulu mulai memimpin akad. Tanganku bergetar saat Nanda mengucap ijab kabul dengan suara lantang. Sah! Seru para saksi. Air mataku menetes. Semua yang meremehkan kami kini hanya bisa terpana. Saat resepsi dimulai, aku melihat sosok yang membuat hatiku meledak haru mama, berjalan mendekat dengan mata berkaca-kaca. Mirna! Suaranya lirih. Aku memeluknya erat. Terima kasih udah datang, Ma. Mama menatap Nanda. Jaga anak saya baik-baik. Nanda menunduk hormat. Insya Allah, Bu. Saya akan buat dia bahagia. Mama tersenyum tipis. Kalau begitu, Mama restui kalian. Isak tangis kami pecah. Semua orang menatap dengan mata berkaca-kaca. Aku mengambil mikrofon. Terima kasih sudah hadir. Hari ini bukan hanya hari pernikahan saya, tapi juga awal dari perjalanan baru perusahaan ini. Karena batik bukan hanya kain, tapi warisan yang harus kita jaga bersama. Aku menatap putra yang berdiri dengan wajah lesu. Dan kepada semua yang pernah meremehkan, saya harap ini jadi pelajaran. Nilai seseorang bukan di posisinya, tapi di hatinya. Sorak tepuk tangan pun memenuhi pendopo. Beberapa bulan kemudian, aku dan Nanda duduk di ruang kerja besar dengan 2 kursi berdampingan. Di meja kami, ada papan nama, Mirna and Nanda, CEO and Co-CEO. Aku memandang Nanda sambil tersenyum. Siapa sangka, dulu kamu cuman OB, sekarang kita pimpin perusahaan bersama. Dia tertawa. Karena kamu percaya sama aku. Aku menatap keluar jendela, ke arah kota Yogyakarta yang indah. Dan karena kita percaya, cinta sejati bisa mengalahkan segalanya.